Beliau sangat menghargai Bapak Ibu semua dan beliau sangat ingin bertemu langsung dengan masyarakat Tungkal Ilir. Tetapi apa daya, pagi tadi beliau ngomong, aku tidak bisa tegak Pak Sekda, badan menggigil. Makanya tadi pagi saya langsung kontak Ibu Kadinkes. Ibu dokter ini tolong datang ke rumah dinas, coba diperiksa Pak Bupati, diunjuk pengobatan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa Anda yang berada di gunung, di laut, di rawa, di sawah, di kota, di desa, bahkan dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali saya di vlog saya. Nah, vlog kali ini adalah vlog khusus rapat koordinasi tingkat kecamatan tahun 2023. Bertempat di Desa Sidomulyo, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Banyuasin. Nah, teman-teman, selain menyampaikan arahan Bupati Banyuasin, Sekda Pak Erwin juga memberi apresiasi serta memberi motivasi kepada peserta rapat koordinasi. Yuk langsung saja kita dengarkan arahan Bupati melalui Sekda Pak Erwin. Kita dengarkan berikut ini. Paling enak buah kue ini, buahnya didapat dari desa Majatra. Dengan adanya Rakorcam hari ini, demi mewujudkan Banyuasin bangkit, adil dan sejahtera. Boleh sikut lagi Bu? Boleh ya. Di taman ada bunga kertas, di kebun binatang ada hewan rusa. Mari jaga dan tingkatkan solidaritas guna kelancaran pembangunan desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, para peserta Rakorcam, para tamu undangan yang insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bapak Ibu semua, ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh Pak Bupati kepada kami, titip pesan. Jadi beliau sangat berharap bahwa satu visi, nah kalau bahasanya beliau itu 5 misi, 7 program prioritas dan 12 gerakan ini bisa ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi visi misi beliau itu bukan hanya semboyan dan retorika, tetapi sangat sederhana. Sangat sederhana dan sudah ada di dalam kehidupan masyarakat, bukan hal yang baru. Ya, seperti contohnya Banyuasin sehat, kalau 7 program prioritas atau 12 gerakannya kita baca, misalnya ada namanya gorong, gerakan gotong royong. Jadi itu sudah ada dari zaman nenek moyang kita. Sebelum Republik Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, semangat gotong royong ini sudah lahir dan memang menjadi ciri dan karakter bangsa kita. Seluruh masyarakat Nusantara itu selalu melaksanakan gotong royong. Jadi Nusantara ini lebih luas dari Indonesia, sampai ke Malaysia, sampai ke Thailand Selatan itu masih masuk Nusantara. Ya. Jadi masyarakat Melayu, Jawa, terutama Nusantara ini selalu mengedepankan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Segala sesuatu diselesaikan dengan gotong royong. Jadi kalau kita kerjakan sesuatu itu sendiri, maka kita akan berat untuk melaksanakannya. Contoh, kalau kita ngangkat kayu dewean, berat Pak Kades. Tapi kalau didukung oleh 14 kades ini ringan, malah dia pakai main ini bisa ngangkatnya, ya kan? Karena uang 14. Nah itu. Jadi
semangat gotong royong ini memang sudah ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia, masyarakat Banyasin. Tetapi kenapa digaungkan kembali? Karena saat ini dengan majunya teknologi, derasnya arus informasi yang menjadikan belahan dunia ini tidak ada batas. Ya, Ibu Kades bisa buka TikTok, melihat ya budaya di Rusia sana, bisa melihat budaya di Eropa, ya, melalui YouTube, melalui TikTok, tidak ada batas. Nah, inilah makanya kita perlu mewujudkan kembali semangat gotong royong, jangan sampai hilang. Kalau di negara-negara liberal, negara-negara Eropa, mereka itu tidak ada semangat gotong royong. Urusan dewek-dewek, malah kadang-kadang tetangga meninggal lagi kata urusan, ya. Nah, kemudian lagi ada seperti misalnya gerakan tanam sayur. Nah, ini berkaitan erat dengan ketahanan pangan keluarga, apalagi berkaitan dengan Harganas, Pak Kades. Ya, kita dianjurkan oleh Pak Bupati agar menjadi rumah tangga yang tangguh, rumah tangga yang tidak bergantung dengan orang lain. Dikit-dikit nak minjam duit, dikit-dikit nak ngutang. Minjam duit ngutang ini omongannya minjam, tapi intinya tidak ada minjam, minta sebenarnya. Kalau nak minjam tidak lagi nak balik ke. Nah, jadi semangat dan ciri seperti ini tidak baik, baik dari sisi etika maupun dari agama. Nah, tadi kalau tanya sama Pak Sumanto ini kiai juga, Pak. Urung wong mati syahid be urung masuk surga kalau ada utang. Begitu dia nak masuk surga dijaga malaikat, kakek dulu, utang kau dengan Pak Joko belum lunas. Nah, jadi utang itu tidak boleh kita anggap ringan. Makanya kita dianjurkan untuk menjadi keluarga yang mandiri. Salah satunya Gertas, gerakan tanam sayur. Kalau Bapak Kades, Ibu Kades, kapan-kapan ke Pangkan Balai main ke rumah Sekda, di halaman belakangnya lengkap, ada kangkung di situ, kemudian lagi ada bayam, ya, kemudian lagi ada ikan, kemudian lagi ada unggas, ya, gemar tugas melihara ternak unggas, ada ayam dan sebagainya. Jadi kalau lapar metik dewek, ya, kemudian lagi ada cabai. Nah, walaupun yang nanamnya Dinas Pertanian sebenarnya. Ya, tapi ini kita biasakan, Pak. Kita biasakan supaya kita itu bisa menjadi keluarga yang tangguh, keluarga yang mandiri. Inilah keinginan Pak Bupati. Ada 12 gerakan. Ada lagi misalnya terutama 5 gerakan itu yang berkaitan dengan ketahanan atau kemandirian keluarga. Seperti contohnya tadi Gertas, gerakan tanam sayur. Kemudian ada lagi Gerbang Tobaru, gerakan pengembangan tanaman obat rempah dan umbi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Camat. Nah, kalau gitu sekarang kalau pening pala brejo langsung nyari ke apotik, kepengen minum Panadol, ya. Padahal Panadol itu obat keras, malam saya. Kalau kita kebanyakan makan Panadol itu bahaya, Bu. Tanya sama Ibu Kepala Puskes. Kalau sekali-sekali boleh, ini pening pala sedikit, apalagi lagi ada uang nagih utang, pening pala, langsung makan Panadol. Ya. Akibatnya banyak masih muda tahu-tahu kena kanker otak. Itu berbahaya. Ya, padahal kalau kita menanam tanaman yang sifatnya obat-obatan alami seperti gerakan Tobaru ini bisa. Ya, misalnya ada lengkuas, kemudian lagi ada kunyit, ya, kemudian lagi ada apa lagi? Jahe, serai. Nah, kalau Pak Jokowi itu dia sering buat wedang jahe, diraciknya sendiri oleh beliau, kemudian lagi dimasak. Nah, itu jadi obat. Yang tadi masuk angin, makan itu sehat, minum tersebut sehat. Ya, jadi rumah kita itu lengkap, gerakan sayurnya ada, obat-obatannya ada, kemudian lagi ternaknya ada. Nah, minimal kita tidak lagi berharap meminta-minta dengan orang lain. Jadi keluarga Banyasin itu menjadi keluarga yang mandiri. Minimal menjadi
UMKM tingkat keluarga. Kalau harapan Pak Bupati, kalau selama ini kita bawa duit ke kota, balik duit habis, bawa barang-barang. Nah, sekarang dibalik dengan ada 12 gerakan, Bapak Ibu semua dari rumah bawa ikan, bawa ayam, bawa sayur ke kota, balik bawa duit. Nah, dibalik ya. Dan tidak susah nanamnya, itu mudah. Misalnya ada gerbang perak. Gerbang perak ini gerakan perikanan rakyat. Tidak harus bikin kolam, dengan drum bisa. Nah, kalau misalnya main ke rumah sekda, ada kolamnya Pak. Ya, ada ikan lele, ada ikan nila, ada. Ya, kemarin terakhir Pak Asmi meninggalkan rumah dinas, habis lah dimasak oleh Pak Asmi. Karena lah besar-besar, wajar. Nah, sekarang lah dimasukkan yang baru, oleh Kepala Dinas Perikanan. Nah, lah mulai masak juga, kaget aja kalau lain ya, kalau besar. Nah, jadi apa namanya? Paling tidak ini menunjukkan bahwa kita ini bisa menjadi keluarga yang mandiri. Ini harapan Pak Bupati kita. Karena kegiatan ini efektif, makanya sekarang Pak Gubernur mencanangkan gerakan Sumsel Mandiri Pangan, GSMP. Ternyata harmonian dengan gerakan 12 gerakan kita. Nah, kalau misalnya nyepelekan, Pak Bupati apa dia itu selama ini lado. Nah, buktinya Pak Gubernur sendiri malah mencanangkan 2 tahun kemudian mencanangkan gerakan GSMP ke seluruh kabupaten kota se-Sumatera Selatan. Tujuannya apa? Supaya masyarakat Sumatera Selatan mandiri pangan, menjadi keluarga yang tangguh dan keluarga yang mandiri. Nah ini, jadi gerakan kita ini selaras dengan gerakan Pak Gubernur dan selaras dengan gerakan Presiden kita. Nah, jadi 12 gerakan ini bukan hal yang baru, tapi 12 gerakan ini kembali menumbuhkan semangat yang sudah ada di dalam keluarga masyarakat Nusantara, masyarakat Banyuasin. Kalau Bapak Ibu jingok gerakan apa namanya 12 gerakan PKK Pak Ryan ya. Nah 10 bacalah isinya mirip dengan gerakan 12 gerakan Pak Bupati, mirip. Tujuannya adalah kita kembali menggaungkan karakter dan ciri bangsa ini yang sudah mulai berangsur ditinggalkan ini bisa tumbuh kembali. Ya, jangan kita melupakan identitas kita, apalagi tidak tahu identitas. Ya, kehilangan jati diri. Nah, ini jangan. Nak melok sok-sokan barat tidak. Badi aja bahasa Inggris tidak bisa. Nah, ya. Tapi kalau nyanyi cak bisa kalau bahasa Inggris, artinya tidak tahu Pak Kades. Nah, kita yang sederhana-sederhana saja. Yang penting wujud di tengah masyarakat. Dan harapan Pak Bupati, gerakan ini bukan hanya ditempel-tempel baik di spanduk, dihafal-hafalkan, tapi setelah dijingok di masyarakat tidak ada. Nah ini, ya harapan beliau mungkin nanti Bapeda sewaktu-waktu kita lakukan pengukuran dari 12 gerakan ini. Misalnya dari satu kecamatan Tungkal Ilir ada 14 desa. Tiap desa itu misalnya ada yang 1000 keluarga, ada yang 400 keluarga, ada yang 250 keluarga. Nah dari 250 keluarga itu sudah berapa persen yang melaksanakan gerbang perak, berapa persen yang melaksanakan gerbang tobaru, kemar tugas dan sebagainya. Tujuannya selain kita mengukur capaian kinerja, juga mengukur apakah masyarakat Banyasin betul-betul menjadi masyarakat yang mandiri pangan. Ini Pak Iwan, ya, Iwan Adirat Moko, Pak Doktor. Nah, coba nanti dihitung dengan Pak Camat, supaya misalnya ternyata di Tungkal Ilir persentasenya sedikit, misalnya tidak mencapai 10%. Nah, itu kendalanya seperti apa? Ya, misal kami tidak katik bibit Pak, nanti Pak Septi suruh ke sini, Kepala Dinas Perikanan, supaya memberikan bibit ikan. Kemudian lagi misalnya kami tidak ada
bibit untuk nanam cabai misalnya. Nah, ini ada Dinas Pertanian, ada Ibu Masita, Ketahanan Pangan. Nah, supaya memang apa yang disampaikan oleh Pak Bupati itu betul-betul wujud. Nah, minimal kantor camat ini Pak dibuat nanti taman, ya, dibuat taman. Di situ ada tanaman cabai, kemudian lagi ada kandang ayam. Ya, ini sederhana, tapi inilah sebenarnya yang menjadi identitas dan ciri bangsa Indonesia. Tidak perlu nak sok-sokan. Kita nak gaya-gaya barat, tapi ngerti tidak, hasilnya tidak katik, makan masih saro, Pak. Lebih baik kita kembali ke jati diri kita sebagai bangsa yang agraris, sebagai bangsa yang besar karena pertanian, sebagaimana yang dicontohkan oleh nenek moyang kita. Kemudian pesan Pak Bupati, kami menyampaikan bahwa tanggal 6 nanti kita ada acara atau hajatan besar, yaitu Hari Keluarga Nasional tanggal 6 Juli 2023 yang ke-30. Nah, jadi Harganas ini akan dihadiri oleh 514 kabupaten kota se-Indonesia. Rame yang hadir. Diperkirakan ada 20.000 undangan yang akan hadir. Nah, jadi kita manfaatkan. Apalagi katanya insya Allah Pak Presiden akan hadir. Tapi ini masih dalam konfirmasi. Tanggal 29 Juni akan finalnya dari Sesnek. Apakah Pak Presiden hadir atau tidak. Terlepas beliau hadir tidak hadir, yang penting peserta dari seluruh Indonesia itu akan hadir. Ya, jadi nanti ada gelar dagang, Bapak Ibu. Gelar dagang mempromosikan produk-produk unggulan yang ada di seluruh kecamatan. Ada kurang lebih 50 tenda yang gratis. Nah, Pak Camat, 50 tenda yang gratis disiapkan oleh Koperindak, oleh Pak Pensi. Ya, selebihnya bayar itu. Ada tenda yang pakai AC, itu bayar kalau untuk kementerian itu, untuk kementerian, perusahaan dan sebagainya. Khusus untuk OPD dan kecamatan gratis. Cuma kami menghimbau kemarin supaya isinya tidak perlu cuma dalamnya foto bupati, foto wakil bupati, foto Pak Camat. Tapi isinya itu banyak kalah produk dan dijual. Ya, dan dijual. Mamerkan kemajuan kecamatan boleh, tapi jangan banyak ego, Pak Jamal. Ya, yang dibutuhkan itu adalah produk. Nah, terutama yang itu, nah, yang dipamerkan itu. Jual kelah kaget di sana. Ya, dijualkan kerjasama, standnya sudah ada, stand kecamatan masing-masing. Jadi UMKM kita ini banyak Pak Pensi, ada 41.000 UMKM di Kabupaten Banyasin, by name by address. Nanti yang ingin berpartisipasi, kan OPD kan ada 30 OPD. Seluruhnya ada stand semua. Nah, daripada isinya cuma foto kepala dinas, foto Pak kepala dinas lagi nyingok gorong-gorong, misalnya Pak Ryan semacam, tidak perlu. Tapi selain pameran, dalamnya itu ada UMKM binaan. Setiap OPD ini insya Allah kami yakin ada kalau UMKM binaan. Kalau belum ada, nah Pak Kades datangi, kami ada UMKM, boleh tidak numpang di stand OPD? Nah, pasti boleh. Jadi dalamnya perbanyaklah produk-produk. Ya, nah produk-produknya itu rajin-rajin melihat internet. Nih Pak Kades nih hebat-hebat kalau ada Samsung, Android kalau handphonenya yang ada 4 ikok kameranya. Punya Pak Sirot lagi coba 2 kameranya. Nah, ini ada yang 4. Canggih kalau. Jadi kan tidak ada alasan lagi. Di sini sinyalnya apa Pak Izro? Nah, 4G. Bagus di sini. Kuat ini Pak Camat. 4G. Oh, itu. Ya, jadi manfaatkan untuk mencari hal-hal yang kreatif. Kalau Pak Kades ini ada enggak yang tidak pernah buka TikTok? Buka galau ya? Nah, jadi sebenarnya di TikTok itu seluruhnya ada. Misalnya cara untuk bertanam sawi, misalnya ada. Cuman algoritma TikTok ini berbeda Pak. Kalau Pak Kades sering buka tentang bagaimana pembibitan ikan, yang muncul ikan terus. Kalau Pak Kades, Ibu Kades buka ceramah misalnya UAS, Abdul Somad, itu terus yang keluar. Tapi kalau yang dibuka cewek pejoget-joget, itu terus yang terbuka. Nah, kalau kita cek
handphonenya Pak Kades sekarang yang terbuka cewek berjoget-joget, berarti yang itu terus sering dibuka. Makanya tidak inovatif, nengok yang itu terus. Tapi kalau Bapak Ibu buka hal yang misalnya tulis kemandirian desa, kaget muncul itu terus. Banyak inovasi-inovasi desa di daerah-daerah yang maju. Seperti daerah Banyuwangi itu banyak yang kreatif kades-kadesnya. Kemudian lagi di Bandung, kemudian lagi di Bali. Nah itu. Jadi kalau misalnya kita buka itu tujuannya untuk mencari inspirasi. Ini Bu Kades. Jadi mencari inspirasi bagaimana mengangkat potensi daerah. Daerah aku ini luasnya sekian meter persegi, masyarakatnya majemuk. Kemudian lagi potensinya ada kebun sawit, kemudian lagi ada saluran air, ada bekas kedukan. Kira-kira mana lah cara memberdayakan BUMDes ini? Nah, karena BUMDes ini selama ini kan mereknya BUMDes, tapi tidak berfungsi. Kalau ditanya, apa dia Pak yang kira-kira kami nak jual ini? Kami ke Pertamina nak buat Pertamina udah kurang modal. Nah, ujung-ujungnya tidak jauh dari Pertamina tuh lah. Nak jual minyak, sebenarnya banyak produk-produk BUMDes itu yang bisa diangkat, ya. Malah ada di Jawa Tengah itu ada satu desa yang dia cuma sibuk masyarakatnya buat konten TikTok. Kemarin kami omongkan dengan Pak Ryan pas pelatihan BUMDes kemarin. Jadi masyarakatnya itu memang buat nyantin, ada produsernya, kemudian lagi ada artisnya, masyarakat desa itulah. Misalnya tentang drama seorang anak yang durhaka, ujung-ujungnya taubat, dibuatnya 1 menit, yang nontonnya ratusan ribu, dapat duit mereka. Ya, ada juga misalnya bagaimana cara bercocok tanam yang cepat, misalnya, supaya selama ini misalnya kalau nanam salak itu biasanya 3 bulan atau 1 tahun dia berbunga, berbuah, ini dengan 10 hari bisa berbuah misalnya. Selama ini misalnya ada sirsak misalnya, bagaimana sirsak ini rasanya ada rasa durian dalamnya, dicangkok dan sebagainya. Ini misal kan. Nah itu ada cara semua di situ. Ya. Nah itu dapat dilakukan dengan mencontoh. Tidak apa-apa mencontoh itu. Ya. Seperti di Thailand itu kan hebat-hebat. Duriannya 10 tahun, ngalah ada yang 5 tahun lah berbuah. Dianya pendek, pacak dijuluk duriannya lebih besar. Dagingnya banyak, bijinya kecil. Nah, ya. Nah itu. Jadi seperti desa yang di Jawa Tengah tadi, mereka membuat konten, Pak Kades. Buat berita-berita, kemudian lagi buat lucu-lucuan. Nah, jadi mereka pendapatan masyarakatnya dari konten. Tidak apa-apa, sah-sah saja. Selamat datang Ibu Kadinkes. Kami kualat Pak kalau tidak nyapa, ayo masalahnya. Jadi tinggal pertama pesan Pak Bupati tadi, kita jangan meninggalkan 12 gerakan. Karena 12 gerakan ini adalah karakter dan identitas masyarakat kita, bukan hal yang baru. Ini sudah ada dan sudah wujud dari zaman nenek moyang kita dulu. Tinggal bagaimana kita membangkitkan kembali. Dengan modal 12 gerakan ini di tengah-tengah masyarakat, Kerajaan Sriwijaya itu bisa menguasai se-Asia Tenggara. Sampai ke Thailand sana, sampai ke Malaysia sana, di bawah pemerintahan Sriwijaya. Ya, tidak perlu hebat-hebat, punya tank, punya pesawat zaman dulu. Tapi dengan modal gerakan seperti ini, mereka menjadi kerajaan yang kuat. Nah itulah yang diharapkan Pak Bupati, supaya Banyuasin ini bisa betul-betul bangkit. Kalau sudah bangkit, masyarakatnya adil. Kemudian lagi kalau sudah adil, masyarakatnya sejahtera. Yang terakhir, pesan Pak Bupati, kurang lebih sudah hampir 5 tahun beliau memimpin kita. Jadi kurang lebih 3 bulan lagi Pak Ryan ya. Beliau akan memimpin kita di periode pertama, tanggal 18 September beliau akan mengakhiri periode pertama beliau. Jadi harapan beliau nanti akan ada kekosongan kurang lebih 1 tahun yang nanti akan dilanjutkan oleh PJ Bupati. Beliau berharap masyarakat Banyuasin tetap untuk melanjutkan program beliau. Dan
Beliau berharap dengan adanya program ini tidak ada perubahan. Yang selama ini mungkin pertumbuhan ekonomi kita bagus, naik terus, angka kemiskinan kita sudah mulai menurun terus. Jangan sampai 1 tahun ditinggal beliau, ekonomi kita turun lagi. Masyarakat kita balik banyak lagi miskin. Stunting kita meningkat lagi. Jadi harapan beliau tetap kita jaga dan kita lanjutkan program beliau. Tepuk tangan untuk beliau. Siap melanjutkan, Pak Kades? Kalau OPD siap melanjutkan? Kenapa senyum-senyum kan? Ya, jadi pesan beliau tetap kita lanjutkan, walaupun 1 tahun beliau akan meninggalkan kita. Mudah-mudahan beliau kembali akan memimpin Banyasin dengan membawa program-program yang strategis untuk kesejahteraan masyarakat Banyasin. Mungkin itu saja dari kami, menyampaikan pesan-pesan beliau. Kemudian nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Silahkan nanti dari BPD, dari perangkat desa, dari PKK, dari tokoh masyarakat, dari Pak Kades, kalau ada yang mau ditanyakan, mau disampaikan, silahkan disampaikan, yang nanti insya Allah akan kita tindak lanjuti. Demikian kami hari, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pengarahan